Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usolli mu'ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, kawan-kawan, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Menyikapi obrolan-obrolan Aki tentang bahasa Sunda yang dianggap sekarang itu kurang dimengerti, atau kalau dulu itu dianggap menyimpang, maka ada satu komentar dari kasepuhan kita, yaitu Aki Suhada. Aki Suhada sarjana hukum alias kuncen, juru kunci juken di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Beliau bilang, pangersa, tidak nyebut Aki, mungkin usianya lah beda-beda dikit dengan Aki ya, beda-beda dikit, lebih tinggi Aki sedikit. Dia bilang, pangersa, bagaimana katanya adalah dengan fenomena sekarang, bahasa atau omongan itu malah menjadikan musibah, ya, menjadikan sesuatu yang pertentangan, sesuatu yang heboh, bahkan mungkin ya Pak Suhada melihat bahwa ada sesuatu yang sampai meningkatkan chaos gitu, semacam chaos ya, yaitu demonstrasi di mana-mana karena omongan itu. Nah, bagaimana itu? Sedangkan kita sebagai penyuluh, kalau penyuluh kan harus ngomong. Masa penyuluh tidak ngomong? Baik itu ngomong langsung maupun ngomong tidak langsung. Begini menurut citra Kasundaan atau pepatah para leluhur kita, aya paribasa. Abong biwir teu diwengku, letah teu tulangan. Apa ki? Abong bibir itu bibir itu bibir, tidak diwengku itu kan yang dijahit pinggirnya itu tuh ya. Kalau misalnya boboko diwengku ya, nyiru diwengku, yang pinggirnya itu kan diperkuat tuh dengan wengkuan namanya. Jadi bibir itu tidak diwengku, pinggirnya tidak ada ikatan-ikatan. Letah tetulangan, lidah tidak bertulang. Bahkan ada yang nyebut abong biwir teu diwengku, letah tetulangan, sungut teu dikaput. Ya memang, atau sungut dikaput mah jadi nggak bisa makan. itu mah enggak. Yang lazim itu adalah abong biwir teu diwengku, letah tetulangan. Itu kade euy bisi ti caletot omong ti soledat basa. Itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Kalau yang atas itu disengaja. Makanya di dalam pepatah Sunda ngomong ulah sok sa omong-omongna lamun lain omong kene nana. Jadi si nana mau boleh ya, bukan nana gerhana. Jadi filosofi kita itu adalah jadi naon teh? Seket cenah letah mah ya, jadi tajam lebih dari itu, karena ngomong itu adalah akan mempengaruhi kepada hati. Mungkin dia benar saja penyampaiannya, tapi dalam cara menyampaikan dengan bahasa yang berbeda itu berbeda. Kita harus ingat kepada kaidah pesan ya. Pesan itu omongan ya, baik itu disampaikan oleh untuk umum atau untuk sendiri atau siapa. Itu kan di nomor 2 itu pesan itu kembali. Satu harus dirancang ya. Kembali itu harus dirancang supaya menarik perhatian. Dirancang. Makanya ikan patin, ikan peda dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda sangat banyak resikonya. Itu kan enak kalau disampaikan dirancang seperti itu daripada kamu tidak boleh kawin muda-muda apa? Oh gitu ya. Atau misalnya itu tidak sesuai dengan aturan negara, itu malah menyinggung. Jangan takut.
penyuluh-penyuluh kita. Jadi ini mungkin ada yang salah ngomong sehingga demonstrasi di mana-mana orang dikejar-kejar hanya satu kata dengan kata yang mengatakan tolol. Padahal kalau kita lihat ya, Sule, Ohang, Anton, Popon, Kang Deddy Mulyadi itu grup itu kalau nyebut itu bukan tolol lagi, sia, aing, tolol, belenggu, nggak apa-apa. Tapi dalam tempatnya di mana? Itu kita juga jangan terlalu, aduh kalau gitu saya takut ngomong dengan bahasa cohang karena tidak bahasa kasar. Jangan, ya. Tapi kita jelaskan ya, mana yang ilustrasi, mana yang dongeng, mana yang filosofi dan lain sebagainya. Nah, gitu kan? Jadi supaya kita itu enak di dalam berbicara itu. Aki Suhada juga sebetulnya tahu itu filosofi-filosofi itu. Tapi mungkin Aki Suhada itu ingin menyikapi dengan situasi yang sekarang. Begitu ya, memang berat ya. Makanya jadi penyuluh Aki pernah disoletat, nanti caletot omong disoledat basa. Pernah. Dan Aki juga diancamnya itu jiwa. Tapi bukan dalam penyuluhan KB. Waktu Aki sedang jadi dalang. Aki menyebut. Padahal suka dipakai, makanya itu kan pengalaman yang bagus. Misalnya, nu jangkung orang Bandung, nu lejang orang Sumedang, gitu kayak, anu demplon orang Cilegon, anu denok orang Depok. Jadi disurutkan dengan kata-kata Purwakanti. Alus laur orang Cianjur, nu nyari orang Sukabumi, nu cantik orang Tasik, nu manis orang Ciamis. Itu kan kata-kata mutiara yang bagus. Tapi kemudian Aki menyebut, karena di situ Aki pentas itu di kampung Pamengpe. Nah, Aki dengan ketidaksadaran dan ketidaktahuan nyebut nu hapek orang Pamengpe. Hapek itu pan kusam. Hapek itu adalah orang jelek kalau dikeorangkan. Kalau kelakuan tidak baik. Nah, itu langsung ada surat ke panggung bahwa kalau saudara sebagai seniman besok ditunggu panggil. Setelah turun, mari kita, sampai begitu diancam mati. Untung Aki punya orang tua, ya. Tidak usah dipanjangkan lah itu cerita. Jadi tidak usah takut, ngomong aja, ya. Hanya itu yang disebut kade abong biwir teu diwengku, letah teu tulangan, gitu ya. Kade bisi ti caletot omong ti soledat basa. Aki ulang-ulang ini, ya. Ulah sok saomong-omongna, lamun lain omong keunana. Kalau saya Aki juga ya dulu ya masih agak lebih bebas namanya ke karyawan, ke staf masih. Tapi di masyarakat di tingkat RT, seorang aja kesinggung udah nggak ada ampun gitu. Ya, jadi kaku Ki, bagaimana ngomong? Jangan kaku selama kita ada dalam koridor. Jadi lagi misalnya Aki ngedongeng tentang KB Jojodong. Nah itu adalah dongeng. Kalau dongeng, dia itu diceritakan bisa betul, bisa tidak, bisa karangan, bisa betul, bisa tidak. Begitu ya, dongeng nenek-nenek dilempar dari pesawat, itu mungkin tidak ada. Tapi kalau Aki ngedongeng, ya senang aja dia kan begitu. Karena apa? Karena kita sebut bahwa itu adalah ilustrasi dan dongeng. Banyak ya. Allahumma liladina, anu mawat salakina, anu loba rezekina, kuring pigantianana, itu sah-sah saja. Daripada kita, ya ini ada sesuatu ya, yang Aki juga sekarang sedang rada nggak enak ya pikiran. Karena ada salah seorang yang mengatakan itu menimbang anak itu katanya neleng nengkung harus diganti. Wah, orang itu nggak ngerti bahasa Sunda, nggak ngerti budaya. Padahal itu doa. Neleng nengkung, gera gede, gera jangkung, doa itu. Cepat kamu besar supaya tinggi, tidak stunting lah kalau sekarang mah ya, badannya bagus. Gera sekolah ke Bandung cari ilmu. Kan Rasul juga malah menyuruh ke negeri Cina. Ya, ini sekitar ke Bandung, mungkin dari kampung ke Bandung karena di Bandung pusat pendidikan. Gera teang ilmu luhung, cari ilmu yang paling tinggi, yang bagus, begitu kan? Gerah makayakeun indung, pulangnya kamu harus nyaah, harus sayang, harus mulang tarima kepada orang tua. Apa itu bukan ajaran agama? Jadi sekarang itu yang dianggap ajaran itu adalah kalau bahasanya dari bahasa agama. Enggak. Toh orang tua juga dulu itu membuat
nadoman itu dalam bahasa Sunda. Eling umat muslimin muslimat, bahasanya Sunda, lagunya Sunda. Jadi kalau mau pakai bahasa Arab, lagunya Arab, apa negara kita akan jadi negara Arab? Itu artinya. Jadi sekali lagi para penyuluh dengan kejadian kesalahan omong para pejabat kita sekarang, ya 1 orang 2 orang gitu ya, sampai ditantang oleh orang mana yang ada di Denmark itu orang Pamulang. Itulah resiko ya. Tidak apa-apa kalau sampai di Soledad kita cepat minta maaf, karena di kampung kan kita terbatas. Daripada kita tidak berani ngomong, hanya ngomongnya tetap dalam koridor. Sekarang ini kalau ketakutan, saya tidak bisa ngomong misalnya di pengajian, ya jangan ngomong ayat sucinya, kita ngomong filosofi kehidupan bernegaranya. Beda kan urusannya. Aki juga berani aja. Apalagi dulu kalau mulai model di Subang itu, jangankan di Subang ya, di Subang memang Aki laku mulu dan Rajaban. Kemudian di mana? Di Pandeglang itu Serambi Mekah ya. Jadi tempatnya agama, tapi berani aja selama apa yang kita sampaikan dengan bahasa kita dimengerti oleh mereka. Oke? Jadi sekali lagi Pak Swada, fenomena itu betul. Jadi sekali lagi itu orang-orang, karena yang ngomongnya juga mungkin bukan orang Sunda ya. Kalau orang Sunda yang sudah lupa kesundaan, salah ngomong dina tengarti karena budaya Sunda, itu akibatnya begitu. Mudah-mudahan kita tidak ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.